Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana dolar semakin melambung tinggi harganya, yang mau tidak mau kemudian kebutuhan kita juga melonjak. Di sisi yang lain, penghasilan semakin menurun, terlebih bagi saudara-saudara kita yang penghasilannya itu tidak mesti. Apakah itu, mohon maaf saya sebut, tukang ojek, sopir angkot, jualan pentol, jualan bakso dan sebagainya. Dan masih banyak lagi profesi-profesi yang mestinya mendapatkan uang atau rezeki yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, namun pada saat ini surut atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan penghasilan, ya karena memang dia tidak mendapatkan penghasilan kalau tidak bekerja. Kalau dia tidak masuk kerja, dia tidak mendapatkan penghasilan kalau dia tidak keluar untuk menjemput rezekinya itu. Rupanya Sya'ban menghadirkan solusi. Apa itu? Shaum, berpuasa. Nabi SAW amat sangat mencintai bulan Sya'ban, lalu ekspresi kecintaannya itu diekspresikan dengan cara banyak-banyak shaum di bulan Sya'ban ini. Dengan berpuasa, dengan shaum di bulan Sya'ban, setidaknya yang biasanya itu dia seorang ahli sab, yang merokok dia stop, berhenti. Yang biasanya di siang hari ngemil, tidak ngemil lagi. Yang biasanya di siang hari tidak jajan, tidak jajan lagi. Yang setiap hari jajan, pray jajannya. Sehingga ini dapat sedikit mengelola kondisi keuangan kita, kondisi rezeki kita. Boleh jadi saat ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami besar pasak daripada tiang. Nah, sekali lagi Sya'ban menghadirkan solusi, yaitu banyak-banyak shaum di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang menjadi saksi kunci dalam hal ini bahwa Nabi SAW itu mencintai bulan Sya'ban, dan kecintaan beliau terhadap bulan Sya'ban diekspresikan dengan banyak shaum, tahan dahaga, tahan lapar, tentunya untuk nahan nafsu, agar supaya kita dalam kondisi seperti ini, ya ketakutan itu tidak selalu menutupi akal sehat kita, kemudian juga kegelisahan itu tidak selalu menghantui kita. Ya, dengan shaum, nawaitu shauma ghadin, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk mengendalikan semuanya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan dalam satu riwayat sahih Imam Abu Daud, beliau berkata, kana ahabbus syuhur ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu, bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat senang untuk berpuasa di bulan itu, yaitu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Tsumma yasilahu bi Ramadan, kemudian beliau rangkai itu dengan Ramadan. Mungkin berhenti hanya sekedar 1 atau 2 hari saja, karena itu hari yang syak, meragukan apa boleh jadi masuk, boleh jadi belum masuk Ramadan, maka pray 1 hari dispasi begitu. Dan itulah persaksian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam paling senang puasa dalam 1 bulan, maka beliau banyak-banyak berpuasa di bulan itu, yaitu bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat yang lain yang sangat familiar, ini hadis ini lebih familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, kembali diceritakan dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yasumu hatta naqulu la yuftiru. Rasul itu kalau kadung puasa sampai-sampai saya itu menduga dan berkata, Rasul ini kayaknya tidak berhenti-berhenti puasa, tidak berbuka-berbuka ini sebenarnya. Wa yuftiru,
Tapi kadang juga beliau itu yuftiru, tidak berpuasa, hatta naqulu la yasumu. Loh, tumben Nabi tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala, beliau sempurna, siyama syahrin, berpuasa dalam 1 bulan, qattu, sama sekali tidak pernah menit illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Ramadan penuh dan utuh, karena itu hukumnya wajib. Kutiba alaikumus siyam. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak menyaksikannya, tidak melihatnya, fi syahrin, dalam 1 bulan, aktsara minhu, yang lebih banyak daripadanya, siaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siam, yaitu puasa, fi sya'bana, kecuali beliau berpuasa di bulan Sya'ban, barulah beliau begitu banyak di bulan Sya'ban. Bulan Rajab beliau puasa, Dzulhijjah beliau puasa, Syawal beliau puasa, Muharram beliau puasa. Tapi yang paling banyak selain bulan Ramadan, kalau Ramadan sempurna, selain bulan Ramadan beliau banyak-banyak berpuasa, yaitu di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekali lagi kondisi saat ini, jika kita kesulitan mengelola keuangan keluarga, jika kita kesulitan untuk mengendalikan pengeluaran, maka solusinya adalah Sya'ban banyak-banyak puasa. Sehingga kita bersama-sama penghasilan mungkin berkurang atau bahkan mandek sama sekali, ya kita hadapi dengan puasa. Tahan dahaga dan tahan lapar. Tapi niatnya adalah niat saum Sya'ban. Bukan niat untuk ngirit, bukan. Itu adalah plus-plusnya saja. Niat yang paling pokok adalah niat puasa Sya'ban. Kita berdoa semoga Allah memampukan kita semua. Allahumma amin. Nah, bagi kita yang meskipun tidak masuk kerja, kerjanya dari rumah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengutuhkan rezekinya buat kita, bagaimana? Ya mari kita sisihkan. Untuk saudara-saudara kita yang penghasilannya berkurang atau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali karena keadaan seperti saat ini. Nah, sehingga kemudian di sini terjadi keseimbangan. Yang berkurang penghasilannya atau tidak mendapatkan penghasilan, mereka nahan diri dengan cara saum. Yang penghasilannya masih tetap atau bahkan utuh, menyisihkannya untuk saudara-saudara kita yang kurang. Boleh jadi saudara kita tidak ada yang dimakan buat berbuka, tidak ada yang dimakan buat sahur. Ayo kita sisihkan. Akan bagus kalau seumpama satu keluarga yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya masih diutuhkan meskipun tinggal di rumah, meskipun tidak bekerja, itu merecovery satu keluarga yang penghasilannya berkurang atau bahkan tidak sama sekali. Jika satu keluarga merecovery satu keluarga, maka banyak keluarga-keluarga yang merecovery dan banyak keluarga yang tercover, insya Allah tidak akan terjadi permasalahan yang signifikan. Meskipun begitu banyak saudara-saudara kita mungkin kurang penghasilannya, mengeluh itu tidak merubah apa-apa. Marah-marah sekali lagi tidak akan mampu membuat kita berjaya. Protes, lah kepada siapa? Sudahlah, tahan dahaga, tahan lapar. Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan semua kesulitan ini daripada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terbaik daripada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan takwa itu adalah tujuan pokok dari saum. La'allakum tattaqun. Kalau puasa wajib saja itu endingnya mengantarkan seorang hamba pada ketakwaan, apalagi cuman sunnah seperti puasa Sya'ban. Tentunya juga akan membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kita sudah bertakwa, ya ja'allahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, menemukan, menuntun kita menemukan solusi-solusi untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Maka saya ingin mengajak pada diri saya dan kaum muslimin semuanya, muslimat semuanya, ayo kita kelola kondisi saat ini dengan menjaga hati, menjaga pikiran. Kuncinya adalah tahan dahaga, tahan lapar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Bahkan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, dalam riwayat Imam Turmudi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayus saum afdal ba'da Ramadan?" Wahai Rasul, puasa apa sih yang paling utama setelah puasa Ramadan? Qala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'ban, yaitu puasa Sya'ban. Li ta'zimi Ramadan, puasa Sya'ban itu untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ya, kita mengadakan pelatihan kecil agar kita sempurna di saum Ramadan. Pelatihan kecilnya apa? Kelola kondisi dengan tahan dahaga, tahan lapar. Mulai fajar shadiq menyingsing sampai matahari terbenam. Kita tidak bersinggungan dengan makanan, kita tidak bersinggungan dengan minuman. Inilah yang akan melatih kita. Hati ini semakin berkembang dan tumbuh ketakwaannya. Hati ini semakin terselimuti oleh kesabaran. Hati ini semakin menjadi tenang dan tentram. Ya, sekali lagi, jangan pusing, jangan bingung. Meski kondisi seperti saat ini, di mana-mana ini tutup, ini tidak bisa, itu tidak bisa, hadapi semua dengan saum. Saum, tinggal di rumah tidak panas. Saum, tinggal di rumah tidak bekerja, insya Allah lebih mudah. Saum itu akan membantu kita untuk mengelola pengeluaran kita, sehingga kemudian tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi keluh kesah. Ingat, orang yang berkeluh kesah dengan keadaannya, dia seperti benalu. Bukan hanya mematikan diri, tapi mematikan orang lain. Bukan hanya numpuk masalah pada diri sendiri, tapi juga numpuk masalah bagi orang lain. Siapa sih yang mau ditempeli kayak semacam benalu yang terus menghisap energi? Nggak akan ada orang yang senang mendengarkan keluh kesah kita. Kalaupun kita mau keluh kesah, ya yuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menangis sampai mata beliau katarak, tidak ada lagi air mata yang menetes. Lalu kemudian beliau dibuli oleh kaumnya, dan apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat beliau dibuli, beliau komentarnya ringan saja, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tidak mengekspresikan keluh kesahku dan rasa gundah gelisahku kepada yang lain, kok hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah contoh terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalannya yang lurus tanpa ada keluh kesah, tapi berpikir positif, terus menjalani Sya'ban ini dengan penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kegembiraan, dan akhirnya kita dapat lepas dari persoalan ini. Keluarga kita juga lepas, pada umumnya Indonesia akan lepas dari kondisi saat ini. Dengan Sya'ban semua terselesaikan. Sya'ban saumnya solusi untuk mengelola rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu kita di bulan Sya'ban. Dengan demikian, kitalah orang yang kuat. Kitalah orang yang berhasil untuk menyebut kemuliaan bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.